Aku teringat kepada hari-hari dahulu. Mazmur 143 ayat 5. Baik. Ada suara-suara yang tidak pernah benar-benar mati. Ia tidak memiliki tubuh, Bapak Ibu. Tetapi ia berjalan. Ia tidak memiliki mulut, tetapi ia berbicara. Ia tidak terlihat, tetapi ia menghantui lorong-lorong hati manusia, Bapak Ibu. Namanya adalah gema masa lalu. Kadang ia datang lewat aroma hujan, ya. Kadang lewat lagu lama. Kadang lewat bangku gereja yang kosong, ya. Kadang lewat nama yang tidak lagi berani kita sebut di dalam doa. Dan anehnya, masa lalu tidak selalu tinggal di belakang. Kadang ia duduk diam di samping kita pada hari ini, Bapak Ibu. Ada orang yang tubuhnya hidup di tahun sekarang, tetapi jiwanya masih terkunci di suatu malam bertahun-tahun silam, Bapak Ibu. Masih menangisi ayah yang tidak pernah berkata, "Aku bangga padamu." Masih memikul rasa bersalah atas dosa lama. Masih mendengar suara hinaan masa kecil. Masih menggigil oleh pengkhianatan. Masih malu oleh kegagalan yang sudah berlalu, Bapak Ibu. Mereka tersenyum di depan orang lain, tetapi di dalam dirinya ada lorong tua penuh gema, Bapak Ibu. Dan setiap gema berkata, "Aku belum selesai denganmu." Bagaimana ketika masa lalu itu menjadi hantu yang tidak mau pergi-pergi, Bapak Ibu. Alkitab penuh dengan manusia yang dikejar gema masa lalu, Bapak Ibu. Yakub pernah menipu ayahnya. Ia mencuri hak sulungan. Ia lari dari rumah. Tetapi dosa yang belum dibereskan selalu memiliki gema, Bapak Ibu. Puluhan tahun kemudian, ketika ia mendengar kakaknya datang dengan 400 orang, lututnya gemetar, Bapak Ibu. Mengapa? Karena masa lalu punya suara. Dosa mungkin sudah jauh, tetapi gema rasa bersalahnya masih dekat. Malam itu Yakub bergumul dengan Allah. Bukan hanya melawan malaikat, tetapi melawan dirinya yang lama, Bapak Ibu. Dan Tuhan mengganti namanya menjadi Israel. Karena Tuhan tahu, kadang yang perlu disembuhkan itu bukan keadaan kita, melainkan identitas kita. Banyak orang percaya sudah datang ke gereja, tetapi belum pernah benar-benar melepaskan nama lamanya. Masih hidup sebagai si gagal, si najis, si pecandu, si yang dibuang. Padahal surga sudah memanggil mereka anakku. Ada luka yang menua, tetapi tidak sembuh-sembuh, Bapak Ibu. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Bayangkan malam pertama Yusuf sebagai budak. Ia pasti bertanya, kenapa mereka melakukan ini? Ada luka yang tidak berdarah di kulit, tetapi terus berdarah di jiwa. Dan waktu tidak selalu menyembuhkannya, Bapak Ibu. Kadang waktu hanya mengajari kita bagaimana tersenyum sambil hancur. Itulah sebabnya ada orang yang tertawa keras, padahal hatinya menangis paling dalam, Bapak Ibu. Ada pelayan Tuhan yang berkhotbah sambil diam-diam patah. Ada ibu yang memasak sambil menyembunyikan depresi, Bapak Ibu. Ada ayah yang bekerja keras sambil membawa rasa gagal. Ada anak muda yang aktif bekerja, tetapi diam-diam membenci dirinya sendiri, Bapak Ibu. Gema masa lalu terus berkata, "Kau tidak layak, kau kotor, kau sudah terlambat, kau tidak akan berubah." Tetapi dengarkan ini baik-baik. Suara Tuhan selalu lebih tua dari masa lalumu. Sebelum kegagalanmu lahir, kasih karunia sudah ada. Sebelum dosamu terjadi, salib sudah direncanakan. Dan sebelum air matamu jatuh, Tuhan sudah mengumpulkannya. Ini. Lihatlah Petrus dan suara aran Jamtan. Tidak ada gema yang lebih menyakitkan daripada penyesalannya. Petrus pernah berkata, "Sekalipun semua orang meninggalkan engkau, aku tidak." Tetapi beberapa jam kemudian, ia menyangkal Kristus 3 kali. Lalu ayam berkokok. Bagi orang lain itu hanya suara ayam, Bapak Ibu. Tetapi bagi Petrus itu adalah suara kehancuran dirinya. Ini. Kadang Tuhan mengizinkan gema itu terdengar, Bapak Ibu. Bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membawa kita pulang.
Tangisan Petrus malam itu bukan tangisan biasa, Bapak Ibu. Itu suara seorang manusia yang melihat betapa rapuhnya dirinya. Ini. Dan anehnya, orang yang paling dipakai Tuhan seringkali adalah orang yang paling sadar akan kehancurannya sendiri, Bapak Ibu. Karena kesombongan tidak pernah melahirkan belas kasihan, Bapak Ibu. Orang yang pernah hancur biasanya lebih lembut terhadap sesama. Ini. Ibu. Bagaimana jika gereja itu dihantui masa lalu? Bukan hanya individu, Bapak Ibu. Gereja pun bisa dihantui gema masa lalu, ya. Ada gereja yang hidup di dalam nostalgia, ya. Terus berkata, dulu hadirat Tuhan luar biasa. Dulu kebaktian penuh. Dulu mujizat terjadi, tetapi Tuhan tidak tinggal di museum kenangan, Bapak Ibu. Allah Abraham bukan hanya Allah dulu, Ia adalah Allah hari ini, Bapak Ibu. Ada gereja yang luka karena pengkhianatan, luka karena perpecahan, luka karena pemimpin yang jatuh, luka karena dosa yang tidak dijawab. Dan tanpa sadar, gereja mulai melayani dengan hati yang takut, Bapak Ibu. Takut berharap, takut percaya, takut membuka hari lagi. Tapi dengarlah, kuburan Lazarus tidak menghentikan Yesus. Dan masa lalu gerejamu pun tidak dapat menghentikan rencana Tuhan. Ini. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, iblis menjadikan masa lalu itu sebagai rantai. Musuh tidak selalu menyerang masa depanmu. Kadang ia hanya terus memutar rekaman lama. Karena ia tahu, manusia yang terus melihat ke belakang akan sulit berjalan ke depan. Itulah sebabnya istri Lot menjadi tiang garam. Tubuhnya keluar dari Sodom, tetapi hatinya masih tinggal di sana, Bapak Ibu. Banyak orang sudah keluar dari dosa, tetapi dosanya belum keluar dari pikirannya. Ini loh. Sudah bertobat, tetapi masih hidup di dalam rasa hina. Padahal salib Kristus bukan hanya mengampuni dosa, salib juga menghancurkan identitas lama, Bapak Ibu. Nah, untung Bapak Ibu, ada Yesus. Dia yang masuk ke dalam gema itu, Bapak Ibu. Ada sesuatu yang indah tentang Yesus. Ia tidak jijik memasuki reruntuhan hidup manusia. Ia datang kepada perempuan Samaria yang penuh masa lalu, ya. Ia datang kepada Sakeus si penipu. Ia datang kepada Petrus si penyangkal. Ia datang kepada Thomas si peragu. Dan ia masih datang hari ini, Bapak Ibu. Kepada orang yang diam-diam berkata, aku terlalu rusak, aku terlalu jauh, aku terlalu gagal. Tidak, Kristus ahli membangkitkan hal-hal yang sudah dianggap mati, Bapak Ibu. Ia berdiri di depan kubur Lazarus dan berseru, Lazarus, marilah keluar. Dan mungkin hari ini Tuhan sedang berkata kepada jiwamu, keluar dari kubur masa lalu. Keluar dari rasa bersalah, keluar dari trauma, keluar dari penghinaan, keluar dari identitas lama, keluar dari rantai kenangan-kenangan yang gelap, karena Tuhan tidak menciptakanmu untuk hidup sebagai gema. Dia menciptakanmu untuk menjadi suara. Ini. Langit menyimpan air matamu. Saudaraku, ada kesedihan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, ya. Kesedihan ketika melihat foto lama, kesedihan ketika mengenang seseorang yang sudah tiada, ya. Kesedihan ketika menyadari aku tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Dan memang benar, tidak semua yang hilang akan kembali ke bumi ini, Bapak Ibu. Ada pelukan terakhir yang tidak bisa diulang, ya. Ada rumah masa kecil yang sudah lenyap. Ada ibu yang sudah dipanggil Tuhan. Ada sahabat yang berubah menjadi asing. Ada doa-doa yang tampaknya mati. Tetapi Injil bukan janji bahwa kita tidak akan kehilangan apapun. Injil adalah janji bahwa kehilangan bukan akhir cerita, Bapak Ibu. Karena di dalam Kristus, bahkan kematiannya pun hanyalah pintu, Bapak Ibu. Gema yang terakhir. Suatu hari nanti, semua gema dunia ini akan berhenti. Tangisan berhenti, penyesalan berhenti, trauma berhenti, kuburan berhenti, dosa berhenti, dan hanya ada satu suara yang tersisa, suara anak domba ini. Yesus Kristus akan memanggil umatnya dengan nama yang baru,
Tidak ada lagi masa lalu yang menghantui Bapak Ibu. Tidak akan ada lagi malam yang memakan jiwa. Tidak ada lagi kenangan yang menikam diam-diam. Sebab Tuhan sendiri akan menghapus air mata mereka. Dan pada hari ini, kita akan sadar, bahkan luka-luka kita dulu ternyata dipakai Tuhan untuk membawa kita pulang kepadanya. Itu. Jika malam ini hatimu dipenuhi gema masa lalu, datanglah kepada Kristus. Ia tidak takut pada reruntuhanmu. Ia tidak jijik pada sejarahmu. Ia tidak terkejut pada kegagalanmu. Salib sudah cukup besar untuk menelan semua dosamu. Kasih-Nya sudah cukup dalam untuk menjangkau semua lukamu. Dan Roh Kudus sanggup mengubah gema duka cita menjadi nyanyian yang pengharapan, Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak pernah berkata, lupakan semuanya itu lalu datang kepadaku. Ia berkata, datanglah kepadaku dengan seluruh pecahanmu, dengan seluruh kenanganmu, dengan seluruh air matamu. Dan Dia akan membuat sesuatu yang baru. Amin.